Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada buat saudara. Shalom itu menjadi bagian saudara. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, senang bisa menjumpai saudara kembali, walau dengan kesibukan kita masing-masing. Tuhan izinkan hari ini untuk kita bersama-sama menikmati nutrisi kehidupan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah saudara pernah merasakan iri, merasakan cemburu kepada orang-orang yang hidupnya mewah, kepada orang-orang yang hidupnya makmur? Mereka enak-enak saja, hidupnya gemuk, tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan mereka. Dan itu seolah-olah Tuhan izinkan itu terjadi bagi mereka. Sementara kita yang mengikut Tuhan, mengiring kepada Tuhan, keadaanku seperti ini, jauh berbeda dengan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan mereka kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang tidak takut akan Tuhan. Firman Allah dikatakan di sana, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang fasik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan itu sesuatu hal yang wajar kalau kita cemburu seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, namun apa yang terjadi dalam Mazmur pasal yang ke-73? Kita akan membaca Mazmur 73 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Asaf, seorang hamba Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan, mereka melayani dalam tata cara ibadah. Cukup dikenal. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Katakanlah kalau sekarang dia pemimpin WR paduan suara atau worship leader. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Asaf, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dia saja posisi yang seperti itu, dengan kerohanian yang seperti itu. Seorang Asaf ini pun juga mampu. Dia iri, dia cemburu. Dia bertanya-tanya dalam hatinya. Bahkan dia hampir saja terpleset. Dia hampir saja tergelincir pada ayat yang kedua di sana dikatakan. Dia hampir saja meninggalkan Tuhan. Namun pengalaman yang terjadi, yang dia alami, dia teliti, dia amati itu semua. Ternyata pada ayat yang pertama ini, saya ulang lagi, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Merupakan kesimpulan akhir, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata betul-betul Allah itu baik. Sungguh Allah itu baik kepada mereka yang tulus hatinya, murni hatinya. Allah itu baik. Kenapa demikian? Iri yang terjadi pada si Asaf, saya dikasih oleh Tuhan. Cara pandang Asaf melihat, pada akhirnya dia mampu melihat itu semua. Tuhan menolong. Sang Asaf sendiri juga mampu mengerem hatinya, keirian, kecemburuan itu. Dia mampu melihat bagaimana cara Allah melihat. Dia pun juga mampu melihat di sana bahwa kesudahan orang-orang yang demikian ini, orang-orang yang kehidupannya tidak benar di hadapan Tuhan, katakanlah orang fasik menurut Alkitab, sudah dikasih oleh Tuhan, akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan mereka. Cepat atau lambat, akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan. Tuhan menempatkan mereka pada posisi yang riskan sekali. Dan pada akhirnya mereka akan jatuh dan binasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, Asaf mampu menyimpulkan bahwa benarlah, walaupun toh keadaan saya seperti ini, keadaan saudara seperti ini, jauh berbeda dengan keadaan mereka. Mereka dengan kegemukan mereka,
Mereka dengan kekayaan mereka, dengan kemakmuran mereka. Seolah-olah mereka juga tidak merasakan apa yang namanya sakit. Anak-anak mereka pesta pora, rekreasi ke sana kemari. Rumah yang baik, rumah yang mewah, mobil di garasi berjejer-jejer dengan mobil mewah mereka. Perlu digarisbawahi bahwa mereka hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Suatu kecemburuan, sesuatu yang wajar. Tapi mampukah saya dan saudara melihat bahwa akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan mereka. Oleh sebab itu, hampir saja hamba Tuhan ini, sang Asaf ini, yang meninggalkan Tuhan, tergelincir meninggalkan Tuhan. Apa gunanya ikut Tuhan kalau kehidupanku seperti ini? Apa gunanya ikut Tuhan, mengiring Tuhan, kalau kehidupanku tidak jauh berbeda dengan mereka? Sudah aku dikasih oleh Tuhan, ingin hidup ini, ingin bersama dengan mereka. Teriakan mereka dengan kesombongan mereka. Hampir saja Asaf ini mengikuti mereka, meninggalkan Tuhan. Apa gunanya ikut Tuhan? Tetapi mari, pelajaran yang ada pada hari ini. Tuhan itu sungguh baik, Allah itu sungguh baik kepada mereka yang murni hatinya, mereka yang tulus hatinya. Hidupnya kudus di hadapan Tuhan, tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Apapun itu bentuknya, ibadah kita setiap hari, dimanapun kita berada, kita membawa kehidupan tetap kudus di hadapan Tuhan, murni di hadapan Tuhan. Kalaupun kita pelayan di hadapan Tuhan, kita melayani Tuhan, tidak ada embel-embel apapun, semuanya itu murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah aku dikasih oleh Tuhan, sehingga kalau kehidupan kita ini kudus, di mana Allah sendiri kudus, kita mampu melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dia akan menunjukkan bagaimana cara Allah memandang. Kita pun juga bisa mampu memandang. Sudah aku dikasih oleh Tuhan, ikut sertakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan setiap hari, apapun aktivitas kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dia Immanuel buat saudara, dia pun menjadi bagian dalam kehidupanku. Haleluya, amin.